Mana bercaknya? Tanya suamiku dengan nada panik. Membolak-balik spray yang sudah berantakan karena malam pertama kami. Kenapa? Bang, aku balik bertanya tergagap. Akhirnya yang ditakutkan terjadi. Pria yang baru beberapa jam menghalalkanku itu mempertanyakan kesucianku sebagai seorang istri. Bagaimana cara menjelaskan bahwa seorang pria telah melecehkanku 2 hari sebelum pernikahan? Jawab, Dik, bukannya saat lamaran kamu bilang masih perawan? Ya, setelah melihat Faye tadi, tentunya aku harus memberanikan diri bicara yang sebenarnya. Sebab, jika pemuda jahat itu yang lebih dulu, dia bisa playing victim dan memutarbalikkan fakta. Harapan untuk tetap ada di sisi Gus sangat kecil. Bahkan tanpa kehadiran Faye, kesempatan itu nyaris tak ada. Lalu apa yang kuharapkan? Tentu saja aku masih percaya pada keajaiban Allah yang membolak-balikan hati manusia. Besar harapanku Tuhan akan membuat hati Gus legowo dan menerimaku. Karena semua ini adalah takdir. Ya, takdir. Wah, kok abang malah jadi kecewa jawabannya gitu? Mulut pria berwajah oriental itu sedikit memanyun seperti anak kecil. Aku sampai bingung sendiri akan menanggapinya seperti apa. Akhirnya kupilih diam saja sambil nyengir. Baiklah, abang senang ada istri yang sabar dan pemalu. Lagi, senyumnya membuatku tak bisa mengendalikan diri. Tangan kanannya mengacak kerudungku hingga kusut. Menit kemudian, aku tak mengerti sejak kapan tiba-tiba tak ada jarak antara kami. Beberapa detik terjadi, ia melepasnya. Mataku melebar. Ia tersenyum sambil mengusap pipiku lagi sebelum benar-benar bangkit dan keluar. Kupegangi bibir sembari melihatnya berjalan ke arah pintu. Apa itu tadi? Kenapa rasanya seperti disetrum yang membuatku sangat bahagia? Oh ya, Tik, sambil nunggu boleh dihatamin kitab yang abang berikan tempo hari. Kalau adik lupa membawanya, di laci paling atas juga ada kitab yang sama. Pria itu kembali bicara, selagi separuh tubuhnya sudah tertutup pintu dan hanya bagian kepala yang melongok padaku. Ya Allah, nakal juga Gusbet. Tempo hari, saat di kampus, salah seorang mahasiswi sekaligus santriwati Darul Falah memberikan sebuah buku yang terbungkus rapi. Katanya titipan Gus Ubaidillah. Mataku melotot saat benda tersebut adalah sebuah kitab khusus yang menerangkan hubungan dalam rumah tangga. Aku pun juga memiliki dan menyimpannya di rumah, dan sudah menghatamkan kitab tersebut setelah mendapat ijazah dari seorang ustazah. Tapi, masa iya kutolak dan kukembalikan? Tentu saja aku malu bilang sudah membaca kitab yang membahas hal tabu dalam hubungan suami istri. Duh, kenapa sikapmu begitu lembut? Gus, ini membuatku merasa bersalah. Rasa yang bersamaan hadir dengan rasa tak ingin kehilangan yang makin besar. Beraktivitas sekitar setengah jam, ku dengar seseorang mengetuk pintu. Li, buka. Enduk, ini ibu. Aku bergegas bangkit dan membawa masuk perempuan yang melahirkanku 25 tahun silam. Bu, ibu lihat pria jahat itu. Kan, tanyaku dengan bergelayut di lengannya. Iya. Li, sabar. Enduk, kamu hendak boleh gegabah. Jika ternyata Faye nekat dan Gusbet akhirnya bertanya minta dia temui ibu dan abah. Oke, biar kami yang urus. Aku mengangguk takut. Tapi, Bu, malam ini adalah malam pertama kami. Kalaupun Faye tidak bicara pada Gus, suamiku itu pasti tahu Li sudah tidak perawan. Lihat Bu, pangkal kakiku saja masih sakit gara-gara ulah Faye. Aduku ingin diperhatikan. Ibu tersenyum tipis. Ia mengusap kepalaku pelan. Ibu senang kamu tidak lagi menangis membicarakan ini. Li, suamimu pasti sudah berbuat kebaikan padamu. Jadi jangan membayangkan yang tidak-tidak. Benar juga. Suasana hatiku tetap saja bagus ketika membicarakan mantanku yang biadab itu. Tapi, tidak mungkin aku cerita pada ibu bahwa Gusbet telah menciumku barusan. Aku hanya bisa tersenyum karena sangat senang. Sudah, ayo keluar. Kamu harus dekat dengan keluarga mereka. Tapi ada ibu Faye di sana. Li, ibu bilang kamu tidak boleh lemah. Jangan menunjukkan rasa bersalahmu, karena kamu tak bersalah. Kamu berhak bahagia. Setelah ibu membujuk, akhirnya aku ikut keluar, menghadap keluarga besar Gusbet yang berkumpul di ruang tengah. Ibu Faye juga masih duduk di sana. Perempuan berpenampilan glamor itu sedang bicara akrab. Wah, lihat siapa yang datang. Ibu Faye menyambut kami dengan hangat. Kirain ditahan sama Tol di kamar. Hehe, tawanya renyah. Kemarilah. Nak, ini Bude Arina baru aja balik ke Indonesia. Setelah 2 tahun menetap di Belanda. Iya, alhamdulillah Islam di sana disambut hangat. Tak ada kasus diskriminatif terhadap aktivis, malah mualaf terus bertambah tiap tahun. Mana penduduknya ramah. Bude Arina mulai bercerita betapa senangnya ia. Ibu diam tak menanggapi. Bahkan tersenyum pun tidak.
Pasti karena kemarahannya pada Fei yang membuatnya benci siapapun yang berhubungan dengan pria itu. Tak masalah lagi pula objek di sini adalah aku. Jadi tidak akan membawa kecurigaan bagi orang lain. Aku hanya sedikit menarik bibir agar tak terlihat kaku. Ya, semua tergantung pemimpin kebijakan pemerintahnya. Bude, kalau yang menjabat bisa dibeli ya. Mau ndak mau toh bikin aturan yang memusuhi umat Islam. Opini kan cepat kalau penguasa yang menghembuskan. Ya, bisa jadi. Enduk, tapi budandak gitu ngerti politik. Taunya merasa aman aja. Di saat kami bicara ke sana kemari, Gusku datang. Ia bicara dengan seseorang yang kemudian terlihat setelahnya. Fei, dua pria itu duduk di seberang kami. Itu Mas, yang masih pakai gamis dan kerudung segi empat istriku. Namanya Leona Anindita. Katanya dia dulu juga kuliah di Mataraman. Oh iya, mungkin kami beda angkatan. Ya, maklumkan aku mahasiswa yang satu semester menghabiskan waktu sampai 3 tahun. Mana mungkin mahasiswi berprestasi sepertinya mengenalku, ya kan? Mbak, Fei bertanya padaku yang membuatku seketika gelagapan. Ya, ibu menatap Fei dengan raut wajah yang kesal. Wah, benar kata mama. Cantik istrimu. Bet, Fei melirik padaku sekilas. Seperti tatapan ancaman bahwa semua rahasiaku akan ia bongkar. Aku sangat jijik melihat senyumnya. Seolah keberadaannya adalah pisau yang mengupas luka-lukaku yang mulai mengering. Hingga sakit kembali menghujam dengan kalian lipat lebih perih. Biadab kamu. Fei, jika kamu tahu aku adalah calon istri sepupumu, kenapa masih tega lakukan perbuatan bejat itu padaku? Kalau saja bukan karena banyak orang di sini. Sudah kuremes-remes mulutnya. Kuinjak tubuhnya sampai penyet dan mati. Ah, Lian, bahkan tempo hari kamu tak bisa mengalahkannya barang sedikit. Sampai kamu kehilangan mahkotamu. Sisi lain diriku memaki. Hidupmu sungguh menyedihkan Lian. Lemah, pengecut, tak punya pijakan, pembohong. Ya, sudah Fei, sebaiknya kita pulang. Bude Arina mengucap sambil melihat benda yang melingkar di pergelangan tangannya. Bagus, cepatlah pulang. Fei, keberadaanmu membuatku muak. Ya, Ma, Fei menjawab cepat. Loh, kirain mau nginap sini. Umi Aisyah menimpali. Ya, boleh lain kali. Boleh, Fei menjawab. Lagi-lagi matanya meliriku. Ingin kucongkel saja rasanya. Malam akhirnya datang. Rumah semakin sepi. Hanya terdengar suara racau santri-santri yang masih terjaga di asrama dari kejauhan. Aku dan Gusbet menghabiskan waktu bersama. Tak ada lagi kata yang bisa melukiskan keindahannya. Dari sekadar sholat, berdoa dan wirid bersama sampai bersatunya kami dalam lautan cinta. Anau hibuki. Bisik Gusbet mesra. Aku lupa setiap rasa sakit yang kurasa. Sampai semua itu usai. Gus selalu duduk di sisi ranjang membelakangiku. Tak ada tanda-tanda ia seperti orang kesurupan seperti dalam bayanganku. Tapi, suara itu memanggil seolah akan mengatakan sesuatu. Ya Allah. Tubuhku kembali menegang. Apa yang akan ia katakan? Panggil suamiku, yang tampaknya sudah menemukan sesuatu selepas malam pertama kami. Ya, Bang, Tuhan, beri hamba kekuatan menerima apapun keputusannya. Kepada siapa lagi aku berharap? Bukankah makhluk adalah tempat bersandar yang lemah? Pria yang kini hanya mengenakan sarung dan kaos oblong putih tipis itu menolehkan kepala. Dari samping hidung bangirnya mendominasi pandanganku. Pipi putih bersih ditumbuhi jenggot halus. Betapa paripurna ciptaan Allah itu. Fisik rupawan dengan akhlak menawan. Bukankah wajar jika aku mati-matian berusaha menutupi kejadian sebelumnya? Tak lama meluncur pernyataan dari bibirnya. Maafkan, Abang. Ya, maaf. Apa aku tak salah dengar? Kenapa maaf kata yang keluar dari mulutnya? Harusnya ia murka saat mendapati istrinya sudah tidak lagi masih gadis. Atau minta maaf karena tidak bisa menerima keadaanku. Tidak, pasti ada yang tak beres. Untuk apa? Bang, tanyaku bingung. Sebisa mungkin kulembutkan suara di hadapannya. Aku pun ingin dia benar-benar jatuh cinta padaku. Seperti halnya aku yang tak mau kehilangannya. Karena abang tidak bisa memenuhi kewajiban abang. Ya, aku masih tak mengerti. Kini Gusbet berbalik. Duduk bersila menghadapku. Melihatnya akan bicara serius. Aku pun duduk bersandar dengan menarik selimut. Ya, karena abang tak mampu jadi suami yang baik. Apa mungkin Bang Bet sebenarnya pecandu sesuatu? Kenapa bicara soal suami yang baik? Atau dia beneran kesurupan? Kan aku jadi ngelantur. Ada apa? Bang, tanyaku sabar sekaligus penasaran. Tapi ayo coba lagi besok. Dengan begitu kita masih punya energi lebih. Ya Tuhan, apa sebenarnya maksud? Gus, adek hendak paham. Bang, aku menjawab pelan. Karena abang membuat adik kecewa. Tak ada noda di malam pertama kita. Itu,
Aku menunduk, menyiapkan kata-kata terbaik untuk jujur agar tak menyakitinya. Abang janji akan berusaha yang terbaik begitu pulih. Karena sekarang abang juga baru tahu kalau ternyata menafkahi istri itu perlu kekuatan. Pria itu mengucap polos. Aku tak bisa berkata-kata selain menatap wajah suami. Dari ucapannya aku yakin 1000% ini yang pertama buatnya. Bersamaan mengingatkan bahwa aku bukan gadis suci dan bekas orang lain. Maaf Gus, bukan kamu yang pertama. Mataku Jeti berembun. Pandangan kabur karena air yang menggenang di sana. Kalau saja Gus tahu, 2 hari lalu noda itu sudah kutemukan karena perbuatan keji seorang pria. Apa dia akan tetap sebaik sekarang? Sudah sayang, lah kok malah nangis ini? Gimana? Satu tangannya mengusap pipiku yang basah, tak tahu sejak kapan. Karena emosi, aku bergerak mendekat dan memeluknya erat-erat. Menahan keinginanku untuk jujur sekarang. Ku tenggelamkan kepala di dada kekar Gusbet hingga kaos tipis itu basah dan membuatnya menempel ke kulit. Sudah. Tangan pria itu bergerak mengusap rambut panjangku yang terurai berantakan. Kalaupun nanti ternyata endak juga ada bekas di malam pertama kita dan segel gadisnya masih juga utuh, saat melahirkan endak papa toh, biar anak abang yang gantikan. Aku tersenyum mendengarnya. Apa ini cara Allah menjaga aibku dari suami? Ku tarik tubuh agak menjauh darinya. Apa abang tidak ingin tahu masa laluku? Ayo Gus bilang tidak. Jangan biarkan aku terus merasa bersalah dan berniat memberitahu tanpa diminta. Masa lalu, Gus menelengkan kepala seperti tengah berpikir. Bukannya adik sudah cerita? Dan itu cukup buat abang. Abang memaafkan semua itu. Ada fase di mana seseorang memang harus ada di tempat terburuk. Sedang saat ini adik sudah Allah pilih untuk berhijrah. Itu artinya Allah menyayangi adik. Lalu apa ada alasan tepat buat abang untuk tidak menyayangi orang yang Allah sayang? Lebih dia istri abang. Ucapnya sambil mencubit hidungku. Lagi pula abang juga punya masa lalu. Sambungnya lirih. Tapi masa lalumu tidak mungkin seburuk masa laluku. Gus, apalah aku bukan hanya mantan pecandu. Bergaul dengan jahil dan tidak gadis lagi. Maaf jika aku memilih diam. Kupeluk lagi tubuhnya dan membiarkan diriku tenang untuk waktu yang lama. Oh iya, tadi Bude Arina menawari abang untuk ikut bersamanya ke Belanda. Katanya buat honeymoon. Kalau adik mau, abang akan minta cuti sedikit lebih lama. Belanda, apalagi ini? Aku tidak mungkin setuju, karena pasti akan bertemu lagi dan lagi dengan Faye. Apa tidak membuang uang terlalu banyak? Bang, lebih baik ditabung atau dipakai umroh saja. Untuk umroh juga ada. Soal uang, kenapa harus dipikirkan jika memang ada? Lagian ini cuma sekali. Supaya ada kesan di awal pernikahan kita. Selain itu, kita juga menyenangkan hati orang tua seperti Bude Arina. Kan, Tapi, sebenarnya aku sangat ingin membantah dan mencari alasan lagi. Misal, mending ke Turki. Lihat Ayah Sofia yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, sebab kembali difungsikan sebagai masjid. Namun, aku tak ingin memberi kesan buruk di depan suami. Semoga saja Faye tidak ikut serta dan membuat masalah baru dalam hidupku. Sudahlah, aku menyerah. Adik kira Bude Arina dan anaknya menetap di sini dan tidak akan kembali ke sana. Betul, tapi ada yang mesti diurus. Pindah negara itu tidak semudah pindah kos-kosan. Sayang. Gusbet tersenyum menjawil daguku. Matanya lalu melihat ke arah dinding. Memperhatikan angka jarum jam 12:45 di sana. Masih malam. Kita sebaiknya tidur. Supaya bersemangat lagi besok. Nakal. Kucubit pelan perutnya hingga ia mengadu sambil tertawa geli. Direngkuhnya tubuhku yang jauh lebih kecil darinya. Hingga kami terlelap bersama. Inilah kenapa malam pertama selalu menjadi hal manis. Sepasang kekasih letih karena hanyut sebelumnya. Lalu mereka terpejam bersama dengan senyum bahagia. Alangkah sempurna kebahagiaan malam ini. Jika tubuhku belum pernah dijamah pria lain. Usai bantu-bantu merapikan bekas sarapan di dapur, aku memilih kembali ke kamar. Sementara Gus pamit ke madrasah melihat anak-anak. Katanya, walaupun telah mengambil cuti rasanya ada yang kurang jika tak melihat aktivitas santrinya. Perasaan tadi subuh sudah mandi. Kok sekarang kerudungnya basah lagi? Goda Ning Aishwa yang baru masuk rumah. Malu sekali mendapat sindiran itu. Oh ya, apa kakak Dekli kenal sama Faye? Ada apa dengan Mas Indra? Kenapa Ning mendadak bertanya seperti itu? Kenapa Mbak? Kemarin aku sempat lihat mereka seperti sedang bertengkar. Indra menarik kerah Faye. Tapi begitu aku mendekat segera dilepasnya. Sepertinya mereka saling kenal sejak lama. Oh ya sudahlah jangan dipikirkan. Faye kadang memang nyebelin orangnya. Aku hanya tersenyum menanggapinya dan terus melangkah ke kamar. Sedang wanita yang berusia sekitar 35 tahun itu bergerak menuju dapur.
Jangan sampai Mas Indra bikin ulah pada Fei. Ia pasti sangat geram pada Fei. Untung saja Ning Aishua terlihat buru-buru. Ada beberapa santri yang baru tiba di dapur. Sepertinya mereka akan persiapan resepsi 2 hari lagi. Baru akan masuk. Langkahku terhenti saat seorang gadis mengucapkan salam dari arah depan. Waalaikumsalam. Aku menoleh dan melihatnya. Laudah, Ning Aishua sudah lebih dulu menyambut gadis itu. Masya Allah, kapan datang? Sudah 2 hari. Ning, tapi saya hendak dikabari kalau Gus Bet menikah. Taunya juga tadi malam. Gadis yang kutaksir berusia kisaran 20 tahun itu menjawab. Kakak perempuan Gus Bet itu lalu merangkulnya untuk masuk ke dalam. Aku bahkan dilewati dan tak dihiraukan saking asiknya mereka bicara. Siapa wanita itu? Kenapa dia tampak sangat akrab dengan Ning Aishua? Perasaan dari kemarin aku tak pernah melihatnya. Ini kali pertama aku melihat wajah gadis cantik yang memakai abaya hitam dengan kerudung berwarna saf membingkai wajahnya. Sini deh, Ning Aishua memanggilku untuk bergabung. Dengan canggung aku melangkah ke arah mereka. Ini, gadis yang dipanggil Laudah itu menunjukku sambil menatap Ning Aishua seolah mempertanyakan tentangku. Oh, ini istrinya Gus Bet. Dia lulusan S2 loh. Wah, Senior Dang, kenalin Mbak, nama saya Raudah. Satu angkatan sama Gus dulu. Gadis itu mengulurkan tangan. Satu angkatan. Gus kan usianya di atasku. Dan lagi perasaanku mulai tak enak saat dia menyebut nama Gus. Satu angkatan. Tapi bukannya Gus sudah. Kamu pasti mikir dia masih 17 tahun kan? Deh, dia memang baby face. Awet muda dan cantik. Makanya sekarang umurnya udah 29 tapi masih kayak remaja. Ning Aishua menyahut cepat. Baguslah, kalau gitu aku tak perlu cemburu. Dia pasti sudah menikah di usianya sekarang. Li, padahal tak ada angin tak ada hujan. Sudah cemburu aja hanya karena namanya disebut. Wah, Masya Allah, udah punya anak berapa? Mbak, tanya aku yang penasaran. Agar tak terkesan apa aku menginterogasinya. Perempuan itu menatap bingung ke arah Ning Aishua. Dek Li, Laudah ini masih single. Dia baru aja pulang dari Mesir menyelesaikan studinya. Apa? Duh, kenapa dadaku panas gini? Ada perempuan cantik yang dekat dengan keluarga Gus. Pasti pernah terjadi apa-apa dulu di antara mereka. Pikiranku jadi tidak. Untung saja Gus sedang ke asrama putra, jadi dia tak perlu melihat sosok cantik perempuan yang datang bertamu sekarang. Aku tak rela matanya melihat perempuan cantik dan memujinya dalam hati. Di dalam kamar, ku sempatkan membuka ponsel. Barangkali ada pesan dari ibu. Bukan pesan darinya yang aku dapat, melainkan sebuah pesan dari nomor tak ku kenal. Li, maaf. Aku melakukannya karena aku sangat merindukanmu. Kuharap kamu tidak hamil selama setahun ke depan. Dengan begitu hidupku dan hidupmu akan tenang. Kulempar ponsel seketika ke atas kasur. Bayangan menjijikan dengan Fei tiba-tiba memenuhi pikiran. Kenapa aku tak kepikiran bisa saja aku hamil anaknya? Ya Rob, jahat sekali kamu. Fei, tidak bisakah kamu membiarkanku hidup tenang setelah kamu merenggut sebagian masa depanku? Waktu telah berganti. Namun, bayangan menjijikan Fei dan anaknya yang bisa saja sudah tumbuh dalam rahim tidak juga hilang. Aku harus berpura-pura tak terjadi apapun di depan Gus Bet dengan bahagia. Layaknya pengantin baru. Semoga saja kehamilan benar tidak datang di tahun pertama. Agar Fei tak mengira ini anaknya. Dan terus menerorku. Tuhan, kebohongan ini sungguh menyiksa. Sampai kapan aku terus dihantui rasa takut seperti sekarang? Tidak. Li, kamu tidak boleh lemah. Setelah frustasi dengan pesan yang Fei kirim, aku memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi. Dengan atau tanpa izin Gus. Kuharap memang belum ada pembuahan dalam rahim. Tak membuang waktu kutekan kontak temanku Shinta yang kini berprofesi sebagai seorang bidan. Shin, lo bisa ke pesantren malam ini. Gue butuh bantuan lo buat pasang KB. Tak berapa lama Shinta membalas. Boleh. Li, jam berapa? Cepat aku membalas. Habis maghrib aja. Ya, Shin. Tolong jangan bilang siapa-siapa tujuan kamu nemuin aku. Tar aku ceritain. Oke, maaf. Gus, semua ini demi masa depan kita. Ku buang napas kasar. Aku telah membohongi diriku sendiri. Mungkin ini bukan demi kami. Tapi hanya demi aku yang takut kehilangannya.